akan membahas tentang network, pengenalan jaringan. Sebenarnya apa sih komputer network itu? Apa sih? Dan fungsinya apa? Secara sederhana, fungsi dari komputer adalah mempermudah kita untuk sharing informasi. Nah, di sini kita sudah memiliki gambar dari komputer network itu sendiri. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita kemudian ada komputer ya. Terus di sini ada printer, ada PlayStation jadi untuk main game. Kemudian ada smart dan juga ada komputer lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa semua device di sini baik laptop, kemudian komputer, printer dan lain-lainnya itu terhubung ke router. Ada yang terhubung ke router menggunakan kabel, ada lainnya itu terhubung ke router juga yang menggunakan wireless. Nah, ketika semua sudah terhubung ke router, maka semuanya sudah membentuk suatu jaringan komputer. Kalau sudah terbentuk suatu jaringan komputer seperti ini, maka mereka semua bisa saling bertukar informasi. Ini adalah gambaran sederhana dari jaringan komputer itu sendiri, yang sama teman Nas akan coba ngobrol tentang fungsinya. Jadi sampahnya dulu kalau misal kita belum ada jaringan komputer ya. Jadi di sini kita coba geser dulu. Ini saya geser saja dulu dan saya coba gambarkan gini dulu sebelum ada jaringan komputer. Contohnya misal di sini kita punya ruang ada baca di sini. Katakan kita punya 6 komputer dan 6 komputer seperti satu-satu. Misal kita ingin print, jadi anggap saja ke 6 komputer ini semuanya pengen ngeprint dulu sebelum ada jaringan komputer. Kalau suatu komputer maka ada print yang tercolok ke komputer tersebut ya. Jadi kalau misal ke 6 komputer ini ingin ngeprint bersama, artinya ya berarti di setiap komputer, soalnya di sini komputer satu ada printer di sini, harus ada printer lagi di sini. Ada printer di sini, printer di sini, printer dan di sini juga harus bisa kita lihat. Terus ada printer lagi. Harus bisa kita bayangkan. Dia di sini kalau misal kita punya 6 komputer artinya kita harus punya 6 printer. Nah, sekarang bayangkan gimana kalau misal dalam satu kantor ada 100 komputer. Ya, berarti kita harus punya 100 printer karena menurut saya itu tidak efisien. Ya, terlalu banyak biaya, terlalu banyak yang perlu kita keluarkan untuk membeli printer untuk setiap komputer. Dengan jaringan komputer ini bisa teratasi dengan adanya jaringan komputer. Sekarang kita hanya perlu satu prinsip kerja, di mana satu printer ini kita hubungkan ke router, ke jaringan. Nanti kita ketika komputer tinggal ngeprint melalui jaringan komputer. Jadi mau ada ratusan komputer pun itu bisa menggunakan satu printer saja. Nah, ini kelebihan atau keuntungan dari jaringan komputer. Selain itu, contoh lain adalah untuk sharing data dulu, atau bahkan sebenarnya sekarang masih kepakai sih. Teman-teman pasti sudah tahu ada namanya untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi contohnya nih, misal kita ingin ngopi data dari komputer ini ke laptop. Kalau belum ada jaringan komputer, kita bisa saja menggunakan flash disk ya. Jadi flash disk ini kita colokkan ke komputer, kemudian data dari komputer kita pindahkan. Flash disk setelah selesai di sini akan kita bawa ke laptop, kemudian kita colokkan ke laptop terbaru. Dari flash disknya itu ya dari kita copy lagi ke laptop.
Nah, sampai sekarang kita sudah berhasil memindahkan data dari komputer ke laptop. Ini kurang sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus memindahkan flash disk dari komputer ini ke laptop. Sekarang bayangkan, misal komputer ini ada gedung lantai 1 katakan, sedangkan laptop itu ada di gedung lantai 10. Nah, untuk memindahkan data saja maka kita harus berjalan dari lantai 1 ke lantai 10 meskipun menggunakan lift. Tapi tetap saja kita harus berjalan. Nah, sekarang kalau kita sudah menggunakan jaringan komputer, maka sharing data itu bisa dilakukan melalui jaringan komputer asalkan komputer dan laptop itu terhubung ke jaringan komputer yang sama. Contohnya di sini sudah terhubung ke router yang sama. Maka laptop dan komputer sudah bisa saling sharing data melalui jaringan komputer. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh yang penggunaan jaringan komputer secara sederhana. Selain itu, sebenarnya teman-teman pasti sih sudah menggunakan jaringan komputer. Contohnya email dari handphone teman-teman ya. Soalnya di sini ada handphone, kemudian teman-teman buka halaman Facebook ya, misal facebook.com. Nah, ketika teman-teman mengakses facebook.com itu sebenarnya teman-teman sudah memanfaatkan jaringan komputer. Karena demikian teman-teman itu sebenarnya connect ke router menggunakan wifi, kemudian router itu terhubung ke ISP ada internet service provider ya, jadi penyedia jasa internet. Kemudian dari ISP itu terhubung ke internet ya, jadi di sini ada internet yang sangat luas. Nah, internet itu ada namanya Facebook. Jadi ada sebuah server besar miliknya Facebook itu yang terhubung ke internet. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses facebook.com di handphone kita akan mengarah ke router, kemudian dari router mengarah ke SP, mengarah ke internet, dan suatu saat akan sampai ke sini. Kita bisa lihat bahwa kita memanfaatkan jaringan komputer tidak hanya facebook.com ya, begitu juga dengan misal YouTube dan Twitter.